semuanya, kali ini kita akan latihan soal mengenai home office branch. Nah, di sini kita baca dulu ya soalnya. Ada PT Lohan merupakan perusahaan cabang dari PT Citra yang bergerak di bidang penjualan lotion. Nah, berarti di sini home office-nya adalah Citra. Branch-nya adalah si PT Lohan, karena dibilang kalau PT Lohan ini adalah cabangnya, berarti dia branch, si Citra adalah home office-nya. Kedua perusahaan tersebut menggunakan periodic inventory system. PT Citra dan PT Lohan memiliki saldo persediaan barang dagang awal tahun 2019 sebesar 28.000 dan 25.000. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan kedua perusahaan selama tahun 2019. Kita akan buat jurnalnya. Nah, ini sama kayak materi minggu lalu yang consignment, di mana kita akan bikin jurnal itu dari dua sisi. Jadi dari sisi home office dan juga dari sisi si branch-nya. Nah, saran saya adalah kalau bikin jurnal dua sisi kayak gini, kalian bikinnya ke samping ya, kiri kanan. Jadi jangan bikin atas bawah, nanti bingung juga jadinya. Gitu. Oke, kalau udah kita langsung bahas soalnya aja. Kita lihat dari poin pertama. Di poin pertama, PT Citra mengirimkan barang dagang kepada PT Lohan dengan nilai fakturnya 30.000. PT Citra mengambil keuntungan 20% di atas harga pokok barang. Nah, jadi walaupun sebenarnya ini perusahaan cabang, tapi bisa aja si home office-nya ngambil untung. Jadi kalau misalkan dia jual ke cabang pun dia untungin gitu. Itu bisa aja seperti itu ya. Oke, kita mulai jurnalnya. Di sebelah kiri kita akan jurnal untuk home office-nya. Home office-nya tadi PT Citra ya. Di sebelah kanan baru branch-nya, yaitu PT Lohan. Jurnal pertama itu jurnal untuk pengiriman barang dagang dari home office ke branch. Oke, pengiriman barang dari pusat ke cabang. Jurnalnya adalah kita jurnal dari si home office-nya dulu. Nah, kalau pengiriman kayak gini, berarti di debitnya adalah branch. Kenapa dia tulis branch? Branch ini tuh akunnya bisa dipakai untuk macam-macam ya. Bisa untuk piutang, investasi, bisa macam-macam. Jadi lihat aja, anggap aja kayak kalian ngirim barang atau kalian ngejual deh. Kalau kalian ngejual ke orang, ya kan, berarti kalian akan terima cash atau AR, bener gak? Nah, anggap aja si branch ini pengganti cash atau AR-nya, kayak gitu. Nah, jadi kita catatnya branch. Lalu kreditnya adalah, namanya adalah shipment to branch, pengiriman ke cabang, shipment to branch. Nah, di sini dia bilang kalau nilai fakturnya adalah 30.000, di mana nilai faktur ini adalah yang kita kenakan ke si branch-nya. Maka di sini angka branch-nya adalah 30.000. Jadi kita kirim barang ke branch, kita kasih harganya 30.000. Nah, shipment to branch itu semacam COGS-nya. Jadi kayak modalnya berapa sih? Nah, di sini dibilang kalau PT Citra mengambil keuntungan 20% di atas harga pokok barangnya. Nah, jadi kita hitung aja. Kalau misalkan dia untungnya 20% di atas harga pokok barang, berarti si 30.000 ini adalah 120% ya kan? Nah, kita mau cari nih, berarti 100%-nya berapa? Ya tinggal kita hitung aja berarti. Caranya adalah 100 per 120 dikali sama 30.000. Hasilnya adalah, bisa males pakai kalkulator, kita hitung pakai Excel aja ya, 25.000. Nah, berarti dari pengiriman barang ini dari pusat ke cabang, si pusat ini dapat untung dong. Dia ngirim barang ke cabang, dia dapat untung. Untungnya adalah
Berapa untungnya? 30 dikurang 25. 5.000 ya untungnya. Nah, untungnya ini akan dijurnal sebagai bukan gain, bukan profit, bukan revenue, bukan apa-apa. Tapi nanti namanya adalah unrealized intercompany inventory profit. Unrealized intercompany inventory profit. Ini sama aja kayak untungnya, tapi karena gini, kenapa sih masih unrealized? Kenapa nggak boleh dicatat profit aja? Karena dia kan baru ngirim nih, dia baru ngirim ke cabang. Si cabang kan belum jual dong, namanya baru dikirim, berarti barangnya belum diapa-apain, belum kejual juga. Karena belum kejual, maka belum bisa diakui untungnya atau belum dapat direalisasi. Maka namanya adalah UIP, Unrealized Intercompany Inventory Profit. Dia akan terrealisasi nanti ketika si cabang berhasil menjual barang yang dikirimin sama si pusat. Gitu. Ini jurnal pertama. Nah, si branch-nya, si cabangnya, dia akan catat gini, sebenarnya di chapter ini lumayan gampang. Kenapa gampang? Karena ini akunnya saling bertolak belakang gitu loh, saling kebalikan. Jadi kalau di sini ada shipment to branch di kredit, dia ngirim ke branch, jurnalnya kan shipment to branch di kredit. Si branch pas terima dari home office, dia akan jurnal namanya shipment from home office. Jadi ini pasangan gitu. Jadi kalau satu di kredit, satunya di debit. Angkanya ini kita lihat di sini. Si branch, si PT Lohan ini dia nggak tahu modalnya si PT Citra berapa. Dia cuma tahu dia dikirimin barang, harganya itu dikenain 30.000. Maka dari itu dia akan langsung jurnal 30.000. Karena dia nggak tahu lah untungnya si pusat tuh berapa pas kirim ke dia. Maka dia catatnya shipment from home office 30.000. Kreditnya adalah home office. Karena di sini ada branch di debit, maka pasangannya juga harus ada home office di kredit. Gitu. Anggap aja kalian beli barang, ya kan, shipment from home office, coba anggap kalian ganti sebagai purchase gitu. Purchase berarti di debit kan. Nah, beli barang ini kalian keluar cash atau payable kan. Nah, ini si home office ini untuk gantiin cash atau payable ya. Gitu. Jadi apapun yang berhubungan sama cabang dan pusat itu akan dicatat sebagai branch dan home office. Si home office akan catat apapun yang berhubungan dengan cabang sebagai branch. Si branch akan catat apapun yang berhubungan sama home office sebagai home office. Gitu. Letaknya apakah branch selalu di debit, home office selalu di kredit? Ya enggak juga, tergantung ini konteksnya apa. Gitu. Karena ini konteksnya dia kayak beli, ya kan, maka home office-nya di kredit. Ini kayak jual, maka branch-nya di debit. Karena kan nggak ada cash-nya, belum dapat cash, belum dapat apa-apa. Oke, home office-nya sama dengan 30.000. Oke, ini jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua, kita baca. PT Citra dan PT Lohan membeli barang dagang dari pihak lain. Berarti belinya dari luar ya, bukan sesama home office atau branch. Masing-masing sebesar 17.000 dan 20.000 secara kredit. Berarti si PT Citra itu 17, si PT Lohan 20. Oke. Pembelian barang dari pihak lain. Nah, kalau kita beli barang, jurnalnya gimana beli barang? Purchase pada secara kredit, maka pada account payable. Benar, jurnalnya kayak gini. Kenapa nggak ada home office atau branch-nya? Karena dia bilang belinya dari pihak lain. Kalau belinya dari home office atau dari branch, maka nanti pasti ada jurnal si branch-nya di sini. Tapi karena beli dari pihak lain, ya udah jurnalnya kayak biasa, jurnal transaksi biasa. Purchase pada account payable. Sebesar si PT Citra berapa nih belinya? 17 ya. Si PT Lohan dia beli 20.000, maka jurnalnya kita samain purchase pada account payable.
Oke, jurnal yang ketiga, penjualan secara kredit dilakukan oleh PT Citra dan PT Lohan sebesar 36.000 dan 37.500. Ada penjualan secara kredit, berarti jurnal penjualan gimana? Jurnal penjualan, kalau kredit berarti kita akuin ada accounts receivable pada sales. Ini maksudnya jualnya ke pihak luar ya, bukan ke sesama pusat cabang. Maka AR pada sales, sama kayak jurnal pada umumnya. Angkanya kalau si PT Citra adalah 36.000 ya. Maka kita tulis di sini 36.000. Kalau si PT Lohan 37.500, maka jurnalnya sama. Accounts receivable pada sales 37.500. Oke, lanjut ke jurnal keempat. Keempat ini karena PT Lohan mengalami kesulitan dalam arus kasnya, maka PT Citra membayar hutang dagang yang dimiliki PT Lohan sebesar 7150. Nah, jadi bisa aja nih, nanti misalkan si cabang ada utang, terus si cabangnya nggak bisa bayar, akhirnya dia minta tolong pusat yang bayarin, atau kebalikannya juga mungkin aja gitu. Nah, berarti ini ada transaksi antara pusat sama cabang, di mana si pusat bantuin bayarin utangnya si cabang. Maka nanti pasti ada home office sama branch nih di jurnalnya. Pembayaran hutang cabang oleh pusat. Oke, jurnalnya adalah gini, kalau misalkan kalian bayar utang nih, berarti jurnalnya gimana? Accounts payable pada cash ya. Anggap si PT Citra yang bayar utang deh, berarti accounts payable pada cash. Tapi utangnya kan bukan utang si PT Citra kan? Utangnya adalah utang si Lohan. Maka PT Citra nggak boleh kurangin accounts payable. Dia nggak boleh kurangin accounts payable-nya. Maka dari itu, karena hutangnya adalah hutang si PT Lohan, debitnya adalah branch sebagai pengganti accounts payable pada cash. Jadi branch pada cash. Jadi kalau pembayaran hutang harusnya accounts payable pada cash karena bukan utangnya dia. Dia nggak boleh catat accounts payable. Dia akan jurnalnya branch pada cash. Utangnya adalah 7150. Oke. Nah, sekarang si PT Lohan, si cabangnya. Kalau kita bayar utang, berarti jurnalnya gimana biasanya? Accounts payable pada cash. Tapi permasalahannya, hutangnya benar nih dilunasin. Tapi kan kita nggak keluar uang kan? Kita sebagai cabang, kita nggak keluar uang. Kenapa enggak? Karena yang nalangin adalah si home office, si pusat. Karena kita nggak keluar uang, kita nggak bisa kreditin cash di sini. Maka dari itu jurnalnya adalah account payable, kita balik utangnya, kita hapus utangnya jangan pada cash, karena kita nggak keluar cash. Kita ngutang ke home office kan, maka pada home office. Jadi kalau satu di debit, satunya di kredit. Jadi nggak mungkin sih dua-duanya di debit atau dua-duanya di kredit. Ini pasti berkebalikan. Logikanya harus didapetin dulu nih antara si branch sama si home office. Angkanya ya sama 7150 gitu. Nah, lanjut jurnal kelima, PT Citra menerima pelunasan piutang milik PT Lohan sebesar 8.800. Nah, kalau tadi si PT Citra ini nalangin utangnya si PT Lohan, sekarang ada orang mau bayar utang, sebenarnya dia ngutangnya ke PT Lohan, tapi yang dapetin uangnya adalah si PT Citra, gitu.
Ini dia pelunasan piutang milik cabang yang diterima oleh pusat. Oke, jurnalnya adalah, nah kita coba pikirin lagi ya. Di sini si PT Citra terima pelunasan piutang tapi milik PT Lohan sebesar 8.800. Anggap ini piutangnya si PT Citra. Ini kan kita di Citra dulu. Berarti kalau ada orang bayar utang, kita akan jurnalnya cash pada accounts receivable. Ini kalau orangnya ngutang ke kita. Permasalahannya orangnya nggak ngutang ke kita, tapi orangnya sebenarnya ngutangnya ke PT Lohan. Maka kita nggak bisa kurangin AR, karena ini yang bayar utang adalah customernya si PT Lohan, maka kita nggak bisa kurangin AR-nya. Jadi kita akan jurnal branch cash pada branch sebesar 8.800. Nah, si branch, kita sekarang mikir dari sisinya si branch ya, dari sisinya cabang. Kalau misalkan ada orang bayar utang ke kalian, berarti kalian akan terima cash pada account receivable. Benar ya? Kalau ada orang bayar utang, kalian akan jurnal cash pada account receivable. Nah, permasalahannya, piutangnya memang berkurang, tapi kalian nggak dapat cashnya. Cashnya diambil sama si PT Citra. Karena kalian nggak dapat cashnya, maka kalian nggak akan jurnal cash di sini. Tapi kalian akan jurnal home office. Ini. Angkanya sama 8.800. Lanjut, jurnal ke-6. Beban yang ditanggung oleh kedua perusahaan adalah ada beban sewanya 5.320 untuk PT Citra, 4.445 untuk PT Lohan, beban gaji 1.500 PT Citra, 1.110 PT Lohan. Jurnal beban, ini kan ngomongin biaya yang ditanggung sama masing-masing perusahaan nih. Jadi ya udah jurnal beban yang terjadi seperti biasa aja. Jurnal beban berarti gimana jurnalnya? Beban sewa berarti kita catat rent expense. Beban gaji kita catat salaries expense. Ya, kita anggap aja bayar pakai cash. Oke, rent expense-nya si PT Citra 5.320, beban gajinya 1.500. Totalnya adalah berapa nih? 6820. Nah, untuk si PT Lohan, dia juga akan jurnal sama beban sewa jadi rent expense, beban gaji jadi salaries expense, cash. Rent expense-nya adalah 4445, beban gajinya 1110, cash-nya adalah di total. Oke. Nah, ini jurnal beban. Kayak biasa ya, nggak ada masalah harusnya. Oke, jurnal ke-7. Menerima pelunasan piutang masing-masing sebesar 24.350 untuk PT Citra dan 12.450 untuk PT Lohan. Jurnal pelunasan piutang. Karena dia bilangnya cuma piutang doang, bukan antara pusat sama cabang, berarti anggap aja nih piutangnya piutangnya masing-masing gitu. Oke. 7. Pelunasan piutang. Jurnalnya adalah kalau ada customer yang melunasi piutangnya, maka kita akan dapat cash. Apa yang berkurang? AR. Oke. Kalau Citra berapa nih? 24.350 ya? 24.350. Oke. Nah, si Lohan juga sama.
S, ada AR. Angkanya berapa lohan? 12, 4, 5, 10. Oke. Lanjut ke jurnal ke-8. Melakukan pembayaran atas hutang dagang untuk PT Citra sebesar 14.350 dan PT Lohan 9990. Berarti ini kalian bayar utang kalian masing-masing. Bayar utang, maka jurnalnya adalah accounts payable. Ada cash sebesar berapa nih PT Citra? 14.350 ya. Oke. Kalau PT Lohan 9990, jurnalnya sama. Jadi sebenarnya materi ini nggak susah ya. Asal kalian udah dapetin logikanya, ini tidak susah sebenarnya. Oke, jurnal ke-9. Penyetoran kas dari PT Lohan ke PT Citra sebesar 5935. Nah, kali ini si cabang akan menyetorkan uang ke pusat. Cabang menyetorkan uangnya ke pusat. Ayo sambil tebak-tebak, kira-kira jurnalnya kayak gimana? Kita ke cabang dulu kali ya, soalnya dia nyetorin ya. Coba kalau misalkan si cabang nyetorin uang ke pusat, kira-kira apa yang berkurang? Iya, cash. Nggak tahu kalian ikut jawab atau enggak ya. Saya asumsikan kalian ikutan jawab pas lagi dengerin video ini. Oke, cash sebesar 5935. Nah, kira-kira debitnya apa ya? Kan ini kan dikredit karena kalian nyetor berarti keluar uang. Debitnya adalah kira-kira kalau misalkan kalian nyetorin uang, anggap aja kayak kalian bayar utang gitu kan. Nah, maka nanti di debitnya adalah si home office. Ya di debit kenapa? Karena anggap aja ini utang. Terus kalau kita bayar utang, maka utangnya di debit. Jadi home office itu sama branch bisa dianggap macam-macam. Dianggap investasi bisa, dianggap utang bisa, dianggap receivable bisa, tergantung kebutuhannya. Gitu. Angkanya 5935. Nah, si pusat gimana jurnalnya? Berarti karena dia nyetor uang ke pusat, si pusat akan terima cash. Nah, uangnya dari mana asalnya? Uangnya asalnya dari branch. Maka jurnalnya adalah cash pada branch. Anggap aja kayak ada orang yang bayar piutangnya, maka branchnya di kredit gitu. Jadi ini akun multifungsi, bisa digunakan untuk apa saja, di mana saja, kapan saja. Oke, ini jurnal ke-9. Yang ke-10, saldo barang dagang di akhir tahun 2019 ada PT Citra 6350, PT Lohan 30.000, di mana 19.300-nya berasal dari pihak lain. Nah, saldo awal yang dimiliki PT Lohan sebesar 20.000 dari PT Citra, dengan keuntungan yang diperoleh PT Citra sebesar 25% di atas harga pokok barang. Jadi kan di sini dibilang nih kalau si PT Lohan ini punya saldo persediaan barang dagang awalnya 25.000. Tapi dari 25.000 ini 20.000-nya adalah yang berasal dari PT Citra. Gitu. Nah, ini jurnal yang transaksi yang ke-10 sama ke-11 itu tidak perlu di jurnal di sini, tapi ini akan kita pakai untuk jurnal penyesuaian atau jurnal penutup nanti. Seperti itu.
Oke, ini jurnal pertama sampai ke 9. Setelah ini kita jurnal penutupnya. Silahkan di pause dulu kalau kalian butuh waktu untuk mencerna, butuh waktu untuk mencatat, atau yang mau nanya, boleh. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal penutupnya. Buat jurnal penutup. Nah, ini jurnal penutupnya kalian boleh gabung aja ya semuanya. Jadi apa aja yang udah kalian jurnali dari poin 1 sampai 9 ini, akun-akun yang emang bisa ditutup itu kalian close. Contohnya apa sih akun yang bisa ditutup? Contohnya purchase, terus apalagi sales, expense. Nah, itu kan ditutup kan akunnya kan. Nah, itu kita tutup di jurnal penutup ini. Jadi dilihat aja dari awal ada apa nih. Pertama ada shipment to branch, ya. Shipment to branch kan hampir sama kayak penjualan ya, maka dia juga ditutup. Jadi dia perlakuannya sama kayak penjualan, maka ditutup. Shipment to branch 25.000. Kalau ini di kredit, kita mau tutup, kita taruh dia di debit. $25.000, terus apa lagi? Purchase 17.000, kita taruh dia di kredit ya. Kan purchase di debit, tutup berarti di kredit. Purchase-nya 17.000. Oke, terus apa lagi? Sales 36.000 di kredit, kita tutup taruh di debit. Sales 36.000. Oke, terus apa lagi? Run expense sama service expense, dia di debit, maka kita tutup, kita taruh dia di kredit. Run expense-nya tadi mana ini ya? 5320. Salaries expense 1.500. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Udah ya, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada yang ditransaksinya udah, kita harus tutup juga saldo awal dan saldo akhirnya. Jadi jangan lupa untuk menutup saldo awal dan saldo akhir. Oke, kita tutup saldo akhir, berarti merchandise inventory ending, kita taruh di debit. Berapa saldo akhirnya nih PT Citra? 6350 ya, 6350. Terus saldo beginningnya berarti taruh di kredit. Kalau kalian lupa kenapa beginning di kredit, ending di debit, coba diingat-ingat materi akuntansi dasarnya. Beginning. Saldo beginningnya itu adalah berapa nih? Ini ya, PT Citra 28.000. Oke. Nah, coba kalian cek apakah sudah balance atau belum. Ini kalau kita hitung, totalnya itu di debit ada 67.350. Total kreditnya ada 23.820. Maka perlu kita tambahin, ini kenapa nggak ngikut ya? Ini kelupaan. Pantesan aneh. Ada 51.820. Berarti kita harus nambahin di sebelah kredit. Maka di kredit kita tambahin sebagai income summary. Sebesar berapa selisihnya? Ini dikurang ini 15.530. Oke.
1530. Oke. Nah, yang Lohan juga sama. Kita jurnal penutupnya sama kayak si Citra. Dari paling atas ada shipment from home office, adanya di debit, kita tutup, kita taruh dia di kredit. Shipment from home office 30.000. Terus purchase 20.000 di debit, kita taruh dia di kredit. $20.000. Terus sales 37.500 taruh di debit. Sales 37.500. Oke. Terus expense taruh di kredit. Dan expense-nya ada 4445. Terus ada salaries expense-nya 1110. Oke, cek lagi. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada, jangan lupa tutup juga beginning sama endingnya. Saldo beginning taruh di kredit. Merchandise inventory beginning. Berapa saldo beginningnya? Ini ya, 25.000. Ya. Nih, ambil yang di sini, 25.000. Kenapa sih Ci nggak ambil ini 20.000? Karena dari 25, ini maksudnya adalah dari 25.000, 20.000-nya itu berasal dari si PT Lohan. Berarti yang 5.000-nya dari pembelian dari pihak lain. Seperti itu. Oke, terus merchandise inventory endingnya berapa sih Lohan? 30.000 ya. Oke, dicek saldo debit sama kreditnya. Ini totalnya adalah 67.500, di kreditnya adalah 80.555, banyakan di kredit, maka kita taruh income summary di debit. Sebesar selisihnya 80.555 dikurang 67.500, 13.055. Salah hapus, bentar. Oke. Nah, jurnal selanjutnya. Udah selesai nih kan, udah selesai transaksi, udah jurnal penutup. Kita tahu nih income summary di debit. Kalau income summary di debit, berarti artinya untung atau rugi? Artinya rugi ya. Income summary di debit artinya rugi. Nah, kita harus bikin jurnal untuk pelaporan laba atau ruginya si cabang ke pusat. Berarti biasanya kalau ada income summary gini, kalian jurnalnya gimana? Berarti return earning pada income summary, bener ya? Karena income summary-nya harus di kredit. Karena ini debit, kita mau tutup, kita taruh di kredit. Gini ya, RE pada income summary. Karena RE-nya di debit, maka loss. Nah, tapi karena ini dia itu adalah cabang, di mana sebenarnya nanti pelaporannya akan digabungkan dengan pusat, maka kita nggak boleh jurnal return earning di sini. Kita akan masukkan ke home office, di mana nanti semuanya itu hasil kinerjanya akan dilaporkan dan digabungkan sama si kantor pusat gitu. Jadi nggak boleh ngakuin RS sendiri, nanti digabung sama si pusat. Sama dengan 13.055. Oke, kalau udah, nah si cabang itu stop sampai di sini. Selanjutnya karena dia udah laporan ke pusat, ya udah. Selanjutnya tinggal pusat nih yang ngitung-ngitung. Cabang udah selesai tugasnya sampai di sini aja. Nah, si pusat dia akan catat laporan dari si cabang ini. Si cabang kan bilang nih deh, saya ada rugi.
Nah, karena si cabang laporin rugi, maka akan dicatat sama si pusat sebagai branch loss pada branch. Jadi kalau rugi branch loss pada branch, rugi kan di debit. Nah, karena dia rugi maka nanti si branch-nya akan mengurangi seperti itu. Tapi kalau income, kalau untung berarti branch pada branch income. Angkanya adalah 13.055. Kenapa sih branch-nya dikredit sih? Karena kan kalau rugi ya ngurangin ini dong, ngurangin kayak keuntungan atau nilai dari si perusahaannya, makanya branch-nya harus dikredit seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjurnal yang namanya Unrealized Intercompany Inventory Profit (UIIP). Nah, di sini kita akan jurnal Unrealized Intercompany Inventory Profit pada branch income. Ini buat apa sih fungsinya? Fungsinya adalah gini. Kan pas si pusat kirim barang ke cabang, itu kan si pusat ngambil untung kan. Pas ngirim ke cabang, si pusat udah ngambil untung nih. Kayak ini dibilang, si Citra ngambil untung 20% di atas harga pokok barangnya. Nah, karena dia ada ngambil untung, berarti saat si cabang laporan ke si pusat kalau nih saya udah berhasil menjual segini, berarti berarti barang-barang yang dikirimin sama si Citra atau sama si pusat udah kejual dong. Nah, kalau barangnya udah kejual, berarti ada profit yang dapat direalisasi atau yang dapat diakui. Maka UIP-nya akan dikredit, akan didebit karena udah diakuin. Nah, karena ini untung ya kan, realized profit, maka kreditnya adalah branch income gitu. Kalau kalian tanya sih mungkin nggak branch-nya branch loss, ya kalian bayangin aja kalian ngirim barang ke cabang, masa kalian rugi gitu. Jadi biasanya sih untung ya, kan itu kan kalian yang nentuin sendiri, si pusat yang nentuin. Masa dia mengirimkan dengan rugi secara sadar kan nggak mungkin gitu. Jadi umumnya adalah income. UIP pada branch income sebesar, nah ini kita harus ngitung dulu. Gimana cara ngitungnya? Pertama, saldo awal. Begini. Beginningnya adalah, kayaknya nggak muat deh. Apa? Beginningnya adalah berapa ini? Nih, saldo awal yang dimiliki PT Lohan sebesar 20.000 dari PT Citra. Nah, berarti beginning inventory-nya si PT Lohan yang berasal dari PT Citra adalah $20.000 kan? Nah, kita masukin di sini 20.000. Kita cukup lihat berapa inventory-nya si cabang yang berasal dari si pusat. Jadi beginning ada 20.000, terus ada shipment yang ada di poin pertama nih, ada shipment ya kan sebesar 30.000. Kenapa kalian tanya nih, kenapa sih diakuinnya bukan 25.000 tapi yang 30.000? Karena kita lihat dari sisi Lohannya, dari sisi cabangnya. Si cabang mencatatnya adalah 30.000. Dan ini kan kita mau hitung berapa yang dapat direalisasi profitnya. Berarti kita ambil angkanya yang sudah termasuk profit gitu. Oke. Begini tambah shipment dikurangin sama ending. Tuh nih. Ditambah sama shipment dikurangin sama ending. Nah, endingnya adalah kita lihat di sini. Saldo barang dagang akhir tahun 2019, PT Lohan tuh punya 30.000, tapi 19.300-nya berasal dari pihak lain. Berarti yang berasal dari si Citra berapa? Dikurang aja nih. Berarti yang berasal dari Citra adalah 10.700 ya. Oke, berarti nanti ini dikurang 10.700. Nah, ketemu deh. Jadi berapa COGS-nya?
COGS-nya tinggal di ini. Ditambahin aja semuanya. Sama dengan 39.300. Nah, ini kan masih dalam bentuk nilai cost ditambah sama profitnya. Nah, kita mau lihat nih berapa yang dapat direalisasi. Cara lihatnya adalah insert aja deh. Oke. Salah bentar. Oke. Nah, caranya adalah ini kan 20.000 unit, $20.000 itu sudah termasuk sama profit atau keuntungan yang dikenain dari si kantor pusat ke kantor cabang. Ya kan? Di sini dibilang nih, kalau saldo awalnya 20.000 dari PT Citra, si PT Citra itu memperoleh keuntungan 25% di atas harga pokok barang. Nah, kita mau lihat berarti si PT Citra tuh ngambil si home office-nya itu ngambil untung tuh berapa sih berarti dari si 20.000 ini? Nah, kita hitung aja. Berarti nanti cara ngitungnya adalah 20.000 dikali sama 25% kan untungnya 25 per 125. 100 tambah 25%. Nah, ini tinggal kita kali. 20.000 dikali sama 25 dibagi 125. 4.000. Nah, shipment. Yang shipment di sini dibilang kalau dia mengirimkan 30.000 tapi ambil untungnya 20% di atas harga pokok barang. Nah, berapa sih untungnya kalau gitu yang didapetin sama si PT Citra? Nah, kita hitung lagi. Berarti karena di sini untungnya 20%, ini dikali 20% dibagi 120. Kita hitung 30.000 dikali 20 dibagi 120. Ini persennya hapus aja deh. Oke. Nah, yang ending berarti 10.700. Salah-salahin belum. Yang ending, ini kan kalian bingung dong, 10.700 ini barangnya yang mana sih? Dari beginning atau dari shipment? Nah, biasanya kalau soal kayak gini kita pakainya metode FIFO, di mana sisanya ini pasti berasal dari yang terakhir. Berarti si ending ini kita akan ngikutin persentase yang terakhir di shipment. Berarti 20%. Jadi ini juga dikali 20 per 120. 1783. Nah, kalau udah kita tinggal hitung deh. Berapa jadinya COGS-nya? Atau berapa yang dapat diakui? Nah, yang dapat diakui adalah 7217. Maka kita jurnal di sini 7217. Ini. Oke, setelah kita jurnal UIIP pada branch income, jadi setelah kita akui ini berapa sih keuntungan yang dapat direalisasi dari hasil pengiriman barang kita ke cabang. Nah, kita akan netting nih. Jadi di net. Jadi sebenarnya dari kita punya cabang tuh menguntungkan atau enggak sih? Dari hasil operasionalnya cabang, dia rugi $13.055. Tapi dari hasil pengiriman kita ke cabang, kita untung 7.217. Nah, kita akan net. Jadi sebenarnya cabang ini secara keseluruhan untung atau rugi. Nah, kita lihat ruginya 13.000, untungnya 7.000. Berarti lebih besar ruginya. Karena lebih besar ruginya, maka secara keseluruhan atau secara total, cabang tersebut loss. Nah, branch loss kan di debit. Karena loss di debit, kita tutup taruh di kredit. Berapa angkanya? Angkanya adalah salah di kredit ya. Angkanya adalah 13.055 dikurang sama 7217 5838. Nah, debitnya adalah income summary. Jadi karena dia loss, maka income summary-nya di debit. Angkanya adalah 5838. Oke, ini di hide aja ya biar tidak mengganggu. Oke. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan nih dari si cabang, jadi udah diakuin laba atau rugi dari operasionalnya, terus udah realize
inventory profitnya, udah di net berapanya jadinya hasil akhirnya. Sekarang kita bisa mengakui berapa laba atau rugi perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini kita lihat si pusat, si home office, dari hasil operasionalnya dia sendiri, dia ada income summary di kredit 15.530. Di kredit artinya dia untung. Ya kan? Dia ada untung 15.530. Tapi si cabang ada rugi 5838. Berarti kalau digabungin hasilnya untung atau rugi? Untung ya, masih lebih besar si kreditnya ini. Maka dari itu income summary-nya masih punya saldo di kredit. Nah, karena income summary di kredit artinya untung. Nah, sekarang kita mau close income summary-nya. Income summary di kredit, kalau ditutup taruh di debit. Income summary-nya 15.530 dikurang mana? Ini 5838 9692. Karena untung kita masukin ke return earnings. Oke. Nah, jurnal penutupnya selesai. Tapi jangan senang dulu karena kita masih ada jurnal terakhir, yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi. Kalau lupa jurnal eliminasi itu apa sih? Dibuka lagi mungkin video penjelasannya ya. Jurnal eliminasi ada 4. Yang pertama kita akan eliminasi akun home office sama branch-nya. Home office kan normal tadi di kredit. Kita hapus kita eliminasi, berarti kita taruh di debit. Home office. Home office pasangannya adalah branch. Branch-nya normal di debit. Kalau kita mau eliminasi, kita taruh dia di kredit gitu. Nah, angkanya kita bisa totalin aja. Kalian terserah mau totalin angkanya branch atau home office sama aja. Karena nih angkanya mau totalin yang manapun pasti sama jumlahnya. Nah, kita coba totalin angka si branch deh ya. Kita lihat nih, angka branch yang ada di bagian sini. Ada berapa totalnya? Kita coba lihat. Branch. Pertama ada branch 30.000 di debit. Oke. Terus ada di mana lagi? Di sini ada di debit 7150. Karena di debit maka ditambah. Kan branch normal di debit. Di sini ada di kredit 8.800, maka dikurang. Terus di mana lagi? Di sini ada di kredit lagi, maka dikurang. Nah, stop sampai jurnal transaksi. Jurnal penutup dan segala macamnya jangan dihitung. Hasilnya adalah 22415. Jadi kalian tinggal hitung aja berapa total home office sama branch di jurnal transaksi. Nah, kalau udah kita ke eliminasi yang kedua, yaitu jurnal eliminasi untuk transaksi pengirimannya, yaitu shipment-nya. Jadi shipment to branch, kan shipment to branch di sini itu di kredit, berarti kita taruh di debit sebesar 25.000. Terus kreditnya adalah shipment from home office. Angkanya adalah 30.000. Nah, berarti ini sebenarnya kita tinggal balik jurnal ini sih sebenarnya. Ya kan? Shipment to branch, shipment from home office. Selisih 5.000-nya adalah unrealized intercompany inventory profit. Nah, UIP-nya kan di kredit. Kita eliminasi, kita taruh dia di debit. Kenapa harus ikut di eliminasi? Karena sebenarnya kalau mau bikin laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan, itu nggak boleh ada akun-akun transaksi sesama perusahaan gitu. Jadi kayak dari pusat ke cabang tuh nggak boleh ada akun transaksi atau nggak boleh ada kayak keuntungan gitu. Jadi kita eliminasi biar seolah-olah ini nggak ada gitu. Sebesar 5.000. Terus yang ketiga adalah jurnal untuk
menghapus UIP persediaan akhirnya. Berarti jurnalnya adalah cost of goods sold pada inventory, merchandise inventory ya, merchandise inventory ending. Nah, angkanya kita lihat di sini nih, angka merchandise inventory endingnya berapa? Ini dibulatin aja. Oke, nah di sini angka endingnya adalah 1783 kan? Nah, ini tinggal kita masukin di jurnal eliminasi yang ketiga, 1783. Itu. Ini kurungnya nggak usah dipakai. Oke. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghapus UIP gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kita nggak boleh sampai ketahuan kalau kita ngenain keuntungan juga kalau kita jual ke cabang. Maka pas bikin laporan harus dieliminasi. Yang keempat adalah nilai intercompany inventory profit. Kalau kalian mau tanya, pasti ada yang mau bertanya kan, Ci, apakah di ujian boleh disingkat UIIP? Jawabannya adalah boleh. Kalian boleh singkat jadi UIIP, yang penting kalian tetap tahu artinya apa ya. Oke, UIIP pada merchandise inventory beginning. Ini adalah untuk menghapus UIP di saldo beginning inventory-nya. Di sini beginning-nya adalah 4.000, maka kita langsung aja sama dengan 4.000. Oke, 1, 2, 3, 4. Selesai. Silahkan dicatat. Terima kasih.